Bismillahirrahmanirrahim. Habis sudah. Tak ada fisik, tak ada tenaga, tak ada apa. Kalau yang mudah, banyak godaannya. Pandangan matanya, telinganya, hawa nafsunya, sahwatnya, fitnah sana sini. Mudah digoda, mudah, anak mudah. Makanya Allah berikan kemuliaan. Bahkan salah satu hadis yang sahih, di hari kiamat, semua di bawah matahari. Cuma 7 golongan yang di bawah naungan Allah. Di antaranya, wasyabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang menjaga diri dalam bertaat kepada Allah. Dia dapat keistimewaan di hari kiamat bersama pemimpin yang adil, bersama seorang laki-laki yang tergantung dengan masjid berapapun usianya. Ditambah lagi seorang pemuda yang bisa menjaga diri dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca sejarah ulama, semua para berjuang untuk agama semuanya muda. Tak ada yang tua. Bilal ibn Rabah seorang pemuda. Abdullah ibn Mas'ud penghafal Al-Quran seorang pemuda. Abdullah ibn Umar seorang pemuda. Dan banyak yang lain. Muhammadul Fatih yang membebaskan Konstantinia dan memperjuangkan Islam menjadi panglima masih di bawah usia 21 tahun. Dan banyak sejarah-sejarah. Imam Syafi'i masih sangat muda. Bahkan meninggal dunia masih dalam keadaan masih sangat muda. Belum sampai usia 50-an tahun. Dan banyak yang lain. Makanya pengaruh dah bahkan taruhan besar bagi umat Islam itu tergantung pemuda. Kalau pemuda yang suka memakmurkan masjid, mencintai Al-Quran, dan dia bisa menjaga diri, dan dia bisa berbakti baik sama orang tuanya, dan selalu menjadikan target utama ridha Allah, wallahi Indonesia makmur. Kalau pemudanya jauh dari masjid, sibuk hanya bacaran, dan dia meninggalkan salatnya, jauh dari hal-hal yang baik, justru dia jatuh dalam narkoba dan berkali macam-macam dosa dan maksiat, hancurlah negeri Indonesia. Indonesia tergantung pemuda. Maaf, bukan tergantung para tua. Tergantung pemuda. Makanya saya bahagia sekali ketika kemarin tanggal 17 April, saya bahagia sekali ketika melihat semua pemuda-pemuda ikut nyoblos di TPS. Walaupun kita belum lihat hasilnya, tapi sabar. Sabar. Ini ujian. Jangan ada orang terlalu muda diadu domba. Sabar. Apapun keputusannya kita tunggu. Keputusan yang resmi dari KPU. Keputusan yang benar, tidak benar, serahkan kepada Allah. Hati-hati, jangan terlalu muda diadu fitnah. Sama-sama Muslim. Jangan kita diadu domba di antara kita sesama. Bahaya sekali kalau terjadi konflik gara-gara pemilu dan kepentingan politik. Silahkan lihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Semua kejadian di Timur Tengah, awal langkah kejadian itu gara-gara kepentingan politik. Yang menjadi korban rakyat. Orang politisi hidup di negeri Eropa. Nikmat, senang, bahagia, semuanya serba ada. Mereka tidak bahaya. Tapi yang bahaya rakyat. Yaman, Suria, Irak. Dari tahun 90 sampai sekarang Irak tidak bisa aman. Ada orang bawa berita, itu Irak saudara dan mereka perang saudara antara Sunnah dan Syiah. Bohong, tidak benar. Ratusan tahun mereka hidup damai antara Sunnah dan Syiah. Tidak pernah bermasalah. Tapi karena langkah awal kepentingan politik, lama-lama terpengaruhi dengan perbedaan aliran dan berbeda pendapat. Kalau sudah kita menjadi korban dan terpengaruhi demi kepentingan politik, mudah diadu domba, besok-besok
akan terjadi perang antara Sunni sama Syiah di Indonesia. Besok lagi akan terjadi antara aliran-aliran yang lain sama golongan-golongan yang lain. Bisa terjadi perpecahan belah. Itu yang diinginkan oleh musuh Islam. Jangan diberikan kesempatan. Terjadi ujian, memang kita menghadapi ujian. Bukan hanya umat Islam di Indonesia. Di Palestina sudah 60, bahkan sudah sampai 70 tahun mereka menghadapi ujian. Tapi kekuatan sabar luar biasa. Tidak pernah putus asa. Biarpun mereka tidak bersenjata, tidak punya apa-apa melawan musuhnya Israel. Tapi mereka tetap tidak pernah putus asa. Tidak pernah pasrah. Mereka tetap berjuang. Mencintai Masjidul Aqsa. Saya merasakan perjuangan pemuda ketika saya ke sana, ke Masjidul Aqsa. Makanya jemaah sekalian, kita bisa memperjuangkan, tapi tambah membuat permusuhan. Kita masih bisa bertahan. Dan insya Allah ada jalan keluar dari segala kesusahan. Dan Allah tidak mungkin membiarkan kezaliman terjadi. Kalau kita merasa terzalimi, tidak apa-apa, tunggu. Dan kita harus belajar saling menghormati. Yang memilih 01 itu hakmu, tapi anda tidak berhak mencaci maki 02. Yang memilih 02 itu hakmu, tapi anda tidak berhak mencaci maki 01. Sama-sama Muslim, sama-sama orang Indonesia. Malu kita, kadang-kadang aku sedih melihatku ini terjadi permusuhan. Ulama di sini mencaci maki ulama yang di sana, ulama yang di sana membalas lagi dan apa aduh. Ya Allah, malu kalau di antara ulama saja terjadi persoalan permasalahan. Gimana orang awam? Makanya selalu saya dalam doaku, ya Allah satukan dan rapatkan hati para ulama kami. Satukan saf ulama kami. Ada perbedaan itu wajar, tapi yang tidak wajar ada permusuhan. Apa yang saya sampaikan sekarang, saya yakin tidak mungkin 100% anda semua terima. Dia harus belajar. Tidak boleh saya maksa anda semua ikut pendapatku. Aku hanya menyampaikan, anda bisa dengar, anda bisa ikuti, anda bisa tolak. Itu hakmu menerima atau menolak. Tak ada orang berhak untuk memaksakan kita. Oleh karena itu sekali lagi, mohon jaga dan rapatkan saf kita. Sekarang banyak muncul di media. Ini semua tujuannya berkeinginan menadu domba di antara kita. Sekarang akhirnya yang gagal, yang rusak siapa? Negeri kita. Yang kurban, rakyat kita. Orang politisi tidak apa-apa. Mereka kan berduit. Duitnya banyak, fasilitasnya banyak. Bisa dia hidup keluar negeri dimanapun. Dia baca keluarganya, sudah. Biar rakyat jadi korban. Jangan kita mau dijadikan kambing hitam. Siap? Bisa jaga? 714 suku dan budaya berbeda-beda, tapi alhamdulillah masih bisa bersatu di bawah bendera merah putih. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita syukuri dan wajib kita jaga. Dan kita berdoa. Sekarang anda sudah ikut memilih kan? Sudah memilih? Sudah, itu ikhtiar. Anda sudah selesaikan tugasmu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Doa, memohon pertolongan dari Allah. Biar Allah yang memilih mana yang terbaik. Ya Allah, kami sudah berusaha, kami sudah berikhtiar. Pimpinlah kami, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang takwa, yang adil, yang amanah, yang mencintai agamamu, yang mencintai ulama, yang bisa melayani rakyat dengan ikhlas. Itu doa kita. Kalau boleh setiap tahajud, setiap sujud, habis duha, habis salat wajib, terus doa seperti itu. Saya punya kebiasaan ketika mengajak jamaah umrah, saya haruskan kepada semua jamaah ketika kami tawaf maupun sa'i, wajib paling tidak 1 kali tawaf, 1 kali sa'i, khusus doakan Indonesia. Karena Indonesia apalagi saat ini sangat membutuhkan doa kita. Sebagaimana kita berduli kepada saudara kita Palestina dan kita bantu, kita mendoakan. Kalau Indonesia tidak perlu bantuan dana, tapi butuh doa kita. Makanya jangan pelit untuk mendoakan negeri kita Indonesia. Faham?
Yang ketiga, wa an ilmihi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Pertanyaan yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah, hartamu dari mana dan ke mana. Oh, bahaya ini. Kadang-kadang ada orang sumber dananya halal, tapi pengeluarannya bebas. Semuanya boleh. Itu bertanggungjawabannya. Akan ditanya oleh Allah, dari mana dan ke mana. Allah sudah kasih kan? Itu dari mana datang? Anda harus memberi jawaban yang benar. Dan ke mana Anda infakkan? Dan ingat, halaluha hisab wa haramuha azab. Harta yang halal bakal dihisab. Sekarang banyak orang salah faham. Orang fikir kalau ada harta yang haram akan dihisab oleh Allah. Tidak. Yang dihisab bukan yang haram, tapi yang halal. Dari mana dan ke mana. Terus yang haram gimana? Ngapain? Diazab. Anda sudah tahu itu haram, tapi Anda lakukan, Allah tak perlu tanya lagi kenapa Anda lakukan. Allah pergi langsung diazab. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Oleh karena itu bahagia kata Rasulullah SAW, seorang yang mulia, yang Allah berikan kekayaan, diberikan kemampuan, tapi dia bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ni'mal malus salih indal abdis salih. Sebaik-baik harta yang halal di tangan hamba yang saleh. Itu termasuk harta yang terbaik. Kenapa yang terbaik di tangan orang yang saleh? Karena orang saleh tidak mungkin salah guna. Dia sudah jaga sumber, dia juga pengeluarannya jelas. Untuk kebutuhan keluarga, tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan. Katanya halal, berarti bebas belanja. Tidak bebas. Islam tidak menanjurkan seperti itu. Anda boleh ambil kebutuhanmu, tapi jangan berlebih-lebihan. Mohon maaf, coba sekarang tanya ibu, tanya diri sendiri masing-masing. Berapa macam baju di lemari kita? Sudah, mohon maaf, tak usah bahas yang lalu. Terlanjur belanja karena ibu merasa tidak tidak tega, merasa keberatan kalau setiap acara itu aja yang dipakai. Pagi acara, besok siang pulang ganti. Siang malam ada acara lagi, ganti lagi. Karena merasa malu. Apalagi kalau ketahuan, bukan yang tadi pagi ini ya. Oh, ada beda warna. Memang sama model tapi beda warna. Malu karena orang-orang itu. Apain aku? Makanya udahlah, terlanjur. Itu memang mohon maaf kebiasaan wanita. Tapi saya usulkan baju-baju yang sudah lama tidak dipakai, ngapain simpan? Sudah, bebaskan, infakkan, sedekahkan. Saya kemarin bermusyawarah dengan tim-tim yayasan kami untuk membuat satu lembaga khusus yang punya pakaian-pakaian yang sudah lama tidak dipakai. Apapun, boleh alat, meja, sofa, apa saja yang di rumah, karpet, yang bukannya sesuatu yang tak pernah dipakai. Barang makanan, piring, sendok, apa saja. InsyaAllah kami bisa ditarik dan dikawal dan dikelola lagi, dikelola ulang, termasuk baju-baju. Kalau ada yang robek, ada yang ini, kita bisa jahit, kita bisa perbaiki dan kita sedekahkan. Bisa di dalam negeri dan bisa di luar negeri. Alhamdulillah program ini berjalan di kota Madinah. Alhamdulillah tidak ada lagi mubazir yang buang baju sia-sia. Semuanya bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan terwujud program ini agar ibu-ibu tidak terbeban. Ada kelebihan mau pindah rumah. Biasanya kalau pindah, apalagi kalau orang kaya, pindah rumah mana barang-barang dibawa lagi? Barang-barang besi yang baru-baru semua. Terus yang tersisa kemana? Dibuang atau tidak tahu kemananya. Udah, kita yang ambil, kita yang kelola, yang perlu diperbaiki kita perbaiki, dan kita hantarkan kepada warga-warga yang miskin yang mereka tidak punya apa-apa. Setuju? Yang terakhir, yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah akan tanya terhadap ilmumu, apa yang kamu lakukan. Jadi jamaah sekalian,
Intinya bukan berapa banyak ilmumu, tapi berapa yang anda amalkan. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak belajar. Belajar dan amalkan. Walaupun anda belajar cuman sedikit, itu jauh lebih baik daripada anda banyak belajar tapi tidak sempat mengamalkan. Belajar, amal. Belajar, amal.